Baik, kita akan bahas soal nomor 1, yang dimana soal ini adalah soal yang nanti akan kita ralat karena soalnya salah ya. Baik, Siap, Pak. sudah siap ya? Nah, ini yang terang ini Sudah. siapa ini? Baik, soal nomor 1. Ini ada 2 dikurangi 0,5 kali 2 dikurangi 0,5 sama dengan A per B ya. Jadi di sini paling enak 0,5 ini kita anggap berapa? 0,5 itu berapa, Nana? 5/10. 5/10 ya, atau setengah ya. Nah, begitu kan ya. Nah, kemudian kalau setengah, ini yang harus kita kerjakan dulu yang mana? Perkalian. Yang perkalian ya. Maka ini adalah 2 negatif kalikan 2 adalah 1 gitu kan ya. Dikurangi setengah. Sehingga kalau 2 dikurangi 1 berapa? 1. 1. Lalu 1 dikurangi setengah. Berapa? 0,5. Nah, jawabannya adalah 0,5. Atau berapa? Kalau A per B berarti 1/2, maka A plus B terkecil adalah 1 tambah 2, jawabannya adalah 3 ya. 3. Nah, tapi ini soal yang Oke, ini termasuk soal yang diralat, nanti tidak akan dimasukkan nilai. Baik, soal nomor 2. Nana, nih, ayo. Berapa jawabanmu? 1. 1. Yakin? 1 ya. Kenapa? Karena untuk tambahan 10.000 lagi itu tinggal menunggu waktu 1 detik. Nanti 10.000 ini akan membelah 10.000 lagi menjadi 20.000. Maka jawabannya adalah 1. Betul apa salah? Betul. Betul ya, jawabannya 1. Karena setiap 1 detik kan nambah sejumlah itu ya. 2 bagian. Baik, nomor 3. Nih. 8.000. 8.000. Dimas tiap bulan selalu menambahkan uang tabungannya sebesar 10% anak-anak ya dari total tabungan sebelumnya. Jika setelah menabung bulat ini uang Dimas adalah 10.648, maka berapa uang Dimas 2 bulan lalu sebelum menabung? Jadi misalkan ini adalah bulan A, bulan B, bulan C. Nah, ini dia sudah menabung di bulan C. Nilainya adalah 10.648 ya. Oke. Dan ini merupakan kalau misalkan bulan B-nya itu nilainya adalah N. Nah, berarti bagaimana cara mencari N ini? Atau gini aja. Nah, kita buat dulu. Kan ini setelah nabung ya. Setelah menabung. Nah, kita cari dulu langkah yang pertama, kita mencari sebelum menabung. Gimana caranya? Bulan kecil tapi sebelum menabung anak-anak. Ingat ya, ingat di C ini merupakan apa? Penjumlahan tambah 10% dari bulan sebelumnya. Ya nak, ya enggak anak-anak? Ya. Ya, oke. Berarti berapa uangnya ini sebelum menabung ini? Yang itu merupakan uang di bulan B kan ya? Bulan di bulan B. Nah, caranya gimana? Nah, ini 10.648 ini kan merupakan 110% dari B. Sepakat apa enggak? Iya. Sepakat apa enggak? Iya. Karena di bulan B kita anggap berapa? Kita misalkan B-nya kita anggap 100%, maka di bulan berikutnya ditambah 10% menjadi 110%. Betul apa tidak? Ya, betul. Nah, berarti ini 100% B, bulan C, terus setelah nabung ya akan menjadi 110% B. Nah,
Berarti kita cek ini 110% B itu nilainya adalah 10.648. Bagaimana cara mencari B-nya? Bagaimana cara? Sorry, putus-putus ya. Iya, Pak. Bagaimana cara Iya. mencari B-nya? Ini 110% sama dengan 10.648. Bagaimana mencari B-nya? Maka dikali berapa? Dikali 100 100%. per 10. Sorry, putus lagi. 100 per 110. Ya, Kali bisa. iya. Bisa dicari enggak? Atau bisa dihitung enggak berapa hasilnya? Bisa. Berapa? Bisa. Berapa? Berapa? Berarti kita hitung 10.648 kita bagi dengan 100 atau dibagi berapa? Dibagi 11 itu kan ya. Coret dibagi 11. Ya. Berapa jawabannya? Ini dibagi 11 ternyata bisa. Jawabannya adalah 680. Nah, ini adalah bulan B ya. Berarti 9.680. Nah, di bulan A ya, tapi bulan A itu diingat-ingat adalah yang ditanyakan adalah apa ini? Berapa uang Dimas 2 bulan lalu sebelum menabung ya? Sebelum menabung. Berarti kita harus mencari apa? Mencari bulan A. Bulan A atau A tapi setelah menabung, betul nggak? Iya. A setelah menabung. Nah, misalkan kita anggap A tabung gitu kan ya. Maka ya 10.600 merupakan 110%. Pak, udah kedengeran. Oh ya, sudah kedengeran? Iya. Bentar, Nana, ini Udah, Pak. ini jaringannya. Sebentar ya. Iya. Oke, sudah kedengaran? Iya. Oke, mohon maaf ini ada jaringan yang harus diperbaiki nih. Baik, saya ulangi lagi. Jadi di bulan B itu adalah 9.680. Maka kita bisa mencari bulan A setelah menabung yang nilainya merupakan adalah 110%. Sorry. Ya, jadi 9.680 itu merupakan apa? Merupakan 110% dari bulan A setelah menabung. Ngerti apa tidak? Ngerti. Oke, kita lanjut. Berarti kalau 110% bulan A setelah menabung adalah 9.680, bagaimana mencari AT-nya? Gimana? Berarti 9.680 kali lagi 100 per 110. 110 kali 980. Berarti kita bagi lagi dengan berapa? Dengan 110. Ketemu berapa? 8.800. Nah, berarti 8.800 ya, 88 ya, 8.800. Nah, itu apa anak-anak? Setelah menabung. Sekarang berarti bulan A ya, oke. Berarti bulan A sebelum menabung berarti berapa? Sama ya. Berarti 8.800 itu merupakan 110% dari bulan A sebelum menabung, sebelum tabung. Berarti bulan A sebelum ditabung adalah kita kalikan lagi berapa? Yaitu 100 per 110. ya, jadi kita bagi ya. Nah, ini berarti coret-coret ya. Maka ini dibagi ini berapa? 8. Maka jawabannya adalah 8.000. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Susah apa enggak ini? Tidak. Enggak ya. Oke, lanjut. Nomor 4. Nah, jawabanmu berapa? Ayo coba Pak. Jawabanmu berapa? Yang mana? 101.
101 apa 99? 99. Hah? Wah, ini Matthew jawab 99. Kamu jawab yang mana? 99. Oh, ikut 99. Ini ada Gaga menjawab 99, Rafa juga 99. Wah, 99 semua ya. Kalau satu salah, salah semua. Oke, kita akan membahasnya. Nah, anak-anak, kita harus mengubah dulu ini ya. Meter kubik ini diubah dulu dalam apa? Dalam liter. Bagaimana caranya berarti? Meter kubik diubah dalam liter. Maka diapakan dulu? Siapa yang tahu? Jadi desimeter. Jadikan kan ini kan liter itu sama dengan apa liter itu? Sama dengan desimeter kubik. Nah, berarti kan kalau ini meter kubik bawahnya meter kubik apa? Desimeter kubik. Berarti kalikan berapa, Nana? 1000. Kenapa kali 1000 kok enggak kalikan 10 Karena saja? itu ada pangkat tiganya. Perpangkatan Kalau tiganya. tiganya baru dikali 10. Betul sekali. Jadi meter kubik itu sama dengan sebenarnya adalah kiloliter ya. Kalau desimeter kubik sama dengan apa? Liter. Kalau sentimeter kubik sama dengan apa? Siapa yang tahu? Sentimeter kubik sama dengan Mililiter kubik. mililiter. Atau juga ada nama lainnya. Apa nama lainnya sentimeter kubik? Ayo, siapa yang tahu? Namanya adalah ini. CC. CC. CC ya. Makanya kalau kamu mungkin dengar di mana itu kata-kata CC itu? Di mana? YouTube. Di YouTube. Di apa biasanya? Istilahnya di mana sering digunakan CC itu? Cairan. Hah? Di air. Di air, di cairan, juga kadang-kadang di sepeda motor. Pernah dengar? Misalkan sepeda motor 110 cc. Berarti ini apa artinya? Berarti di dalamnya volume mesinnya itu adalah 110 mililiter. Oke, berarti kita ubah dulu ya. Berarti cairannya adalah 0,3 meter kubik atau berarti 3/10 ini kita kalikan dengan 1000 menjadi berapa Nana? Menjadi 300 liter atau 300 desimeter kubik. Lalu akan kita bagi dari ketiga bejana. Ternyata 3 bejana itu merupakan apa volumenya? Bilangan 3 angka asli berurutan. Nanti misalkan bejana yang paling kecil itu A. Berarti berikutnya berapa? A plus A plus 1. Kan berurutan. Berikutnya berarti A plus 2. A plus 2. Ini bejana 1, bejana 2, bejana 3. Kalau saya total nilainya harus 300 liter. Ya, oke. Berarti kalau kita jumlah ini A tambah A plus 1 tambah A plus 2. Jadi apa? A tambah A plus 1 tambah A plus 2. 99 tambah 100 tambah 101. Oh ya, langsung diduga ya. Diduga 99 tambah 100 tambah 101 boleh. Atau kalau kita teruskan ini berarti A tambah 1 A tambah 2 itu sama dengan berapa? A-nya kita jumlahkan berapa jumlahannya? 3A ya. 3A. Angkanya 1 tambah 2 berapa? 3 sama dengan 300. Berarti 3A-nya sama dengan 300 kurangi 3 berapa? 297 ya. Berarti A-nya adalah 297 kita bagi dengan sama dengan 99. 99. Ada pertanyaan? Ada. Ada. Bisa ya? Iya. Lanjut nomor 5. Kamu yang mana? Yang D. D. Terus siapa lagi silakan yang jawab. Boleh di sini, boleh di kolom chat. Adivan jawab C.
Rafan jawab D. Matthew jawab D. C. Oke. Viola jawab D. Aryan jawab D. Pak. Alexandria C. jawab D. Wah, banyak yang D. Hah? C. Oh, Umi C ya. Umi namanya siapa Umi? Siva. Oh ya, Siva, lupa saya. Siva jawab C. Nah, kamu mau masuk atau kamu mau yang mana? Ini ada Fauzia juga jawab D. Wah, banyak yang D ya. Oke, kita akan buktikan sekarang mana ini. Nah, Panjang. ya, kenapa? Panjang. Adifa nggak jawab. Oh, Adifa nggak jawab. Oh, saya kira tadi suara Adifa. Bukan, saya nggak jawab. Oh, gitu. Ya, ada tambahan yang jawab. Angel juga jawab D. Kenji D pisan. Baik, nah jadi ini kita ibaratkan kalau kita lihat A-nya kan awalnya 10 terakhir 2022, yang B-nya 20 ya terakhir 2012. Jadi kalau kita anggap misalkan ini A sebuah pita, maka pitanya sepanjang ini ya, B-nya itu pitanya adalah sepanjang ini. Nah, gitu kan ya? Iya. Maka untuk mencari A dikurangi B, berarti nanti kita mencari bagian yang mana? Maka yang kita cari sebenarnya adalah bagian yang saya beri warna merah ini. Betul apa enggak? Yang terdiri dari 1 dan 2. Iya enggak? Nah, yang 1 berarti angka berapa sampai angka berapa? Ayo. Ingat ini awalnya 10 ya, ini awalnya adalah 20. Yang satu. Berarti potongan 1 ini mulai dari angka berapa sampai angka berapa? 10 sampai 10 tambah 11 tambah 12 tambah sampai tambah terakhir 2022. Ah, enggak. Yang ini kenapa? Ini loh, potongan ini loh, potongan 1 ini loh. 20. Sampai bukan 20, karena 20 kan masuk B. 19 ya. Jadi potongan 1 ini 19 kalau kita ibaratkan mereka adalah potongan. Kemudian potongan yang kedua yang terakhir, mulai dari angka berapa sampai angka berapa? Berapa Nana? B-nya terakhir 2012 loh. Maka potongan 2 itu mulai dari angka berapa sampai angka berapa? 2013 sampai 2022. 2013, 2014 sampai terakhir 2022. 21. Sampai 22 sih. Sampai 22 kan ini ujungnya 2022 ya. Ya enggak? Nah, berarti kita tinggal apa kan anak-anak? Tinggal dicari jumlahnya. Ya enggak? Nah, ini sekarang jumlah bagian yang pertama. Nah, yang pertama ini jumlah bagiannya gimana berarti? 10 sampai 19. Ini ada berapa angka itu? 9. Masa 9? Kalau mencari urutan itu 19 kita kurangi bawahnya 10. Karena 10 masih ikut. Ada berapa angka? 10. 10 angka. Kalau kita pasangkan berarti ada berapa angka? Berarti nanti 10 kita bagi 2 ya. 5. Lalu satu pasang nilainya berapa? Awal dan akhir ini. 29. 29. Maka 5 kali 29. Berapa 5 kali 29? 145. Oke, sekarang kita cari. Mohon maaf, ini Jabar agak rame ya. Nah, sekarang jumlah yang kedua berapa? Nah, berarti kan sama ya. Mulai dari 2013 sampai 2022. Itu ada berapa angka? Caranya 2022 kurangi bawahnya. 35. Juga ada 10 juga ya. Ya enggak? 10 per 2 dikali 2013 ditambah 2022. Berarti 4.035. Maka 5 kali 4.035. Berapa anak-anak jawabannya?
40.175. Maka 5 dikali 4.035. Berapa? 20.000? 1.175. 175. Maka kita total ya. Berarti totalnya atau bukan total. Judulnya itu A min B aja. Berarti A min B artinya 145 kita tambahkan dengan 20.175. Berapa? 20.300. Jawabannya adalah 20.320. Wah, betul. Banyak betul ya. Selamat. Tepuk tangan. Jawabannya durian. Ya, jawabannya durian. Kamu suka durian, tak? Suka dong. Suka ya. Tapi ada loh yang enggak suka durian loh. Iya, katanya bau. Nah, katanya bau ya. Pak Ajeng itu punya teman. Nah, temannya Pak Ajeng Kayak tante saya. Enggak suka. Nah, itu sangat tidak suka durian. Jadi Pak Ajeng itu suka kalau Wah, ada yang baunya aneh ya. Nah, tempat Pak Ajeng kerja dulu itu di daerah Senduro anak-anak. Jadi banyak duriannya ya. Jadi kalau Pak Ajeng itu main sama temannya Pak Ajeng seneng. Kenapa? Kalau dikasih durian sama orang, biasanya yang menghabiskan Pak Ajeng saja ya, karena teman Pak Ajeng enggak mau. Enak banget. Enak ya. Saya nggak suka soalnya kayak rada bau. Nah, itu Adifa kan ternyata enggak suka ya. Jadi ada yang sangat suka, ada yang enggak suka sama sekali, itu adalah durian ya. Baunya nggak enak tapi itunya enak. Padahal enak banget loh, Pak. Enak banget durian itu ya. Kalau mau durian enak, ke tempat tinggalnya Pak Enjang itu ada durian namanya durian Gencono. Wah, itu apa legend ya. Baik, berikutnya. Berapa banyak bilangan 4 angka yang dapat dibagi 6 bila angka-angka ini disusun dari angka 0129? Chargernya bawa, Bu charger. Ya. Oke. Dapat dibagi 6 itu cirinya apa, Nana? Ciri dapat dibagi 6. Kelipatan 2 dan 0. Belakangnya 0 dan 2. Oke. Masa? Maka dia kalau dibagi 6 itu harus belakangnya dapat 0 dan 2. Dibagi 2. Dapat dibagi 2 dan dapat dibagi 3. Dibagi 3. Ini ciri-cirinya ya. Jadi bilangannya harus dapat dibagi 2 dan harus dapat dibagi 3. Artinya bilangannya genap. Nah, sekarang ciri habis dibagi 3 itu gimana? Apa? Jumlah angkanya? Kelipatan? 3. Nah, jumlah angkanya kelipatan 3 ya. Ini kalau kita jumlah apakah sudah kelipatan 3, Nana? 0 tambah 1 tambah 2 tambah 9. Sudah ya, artinya ini kalau kita susun bagaimanapun pasti kelipatan 3. Ya enggak? Tapi syarat yang lain dia harus juga kelipatan 2, maka angka satuannya harus genap. Ada berapa pilihan kalau genap, anak-anak? 2. Ada 2 pilihan ya. 0 dan 2 nanti bisa jadi satuan. Oke, kamu menjawab berapa? Oke, Matthew sudah menjawab, Ardi sudah menjawab. Masih Rafa ya? Ada Aku lupa, Matthew, Pak. Lupa. Ada Rafa, iya, Pak. ada Rajendra sudah menjawab. Dan jawaban ketiga temanmu ini sama semua. Nah, kira-kira jawab yang mana kira-kira ya? Ada Latiful menjawab tapi jawabannya berbeda dengan yang lain. Oke. Mohon maaf. Kita lanjutkan ya. Jadi kemungkinannya ada 2 untuk satuan ya. Kita cari dulu yang satuannya, misalkan satuannya 0 dulu. Ya, jadi ada berapa kemungkinan? 3. Kalau kita hitung berarti 1, 2, 9.
192. Ya enggak? Iya. Belakangnya berarti 0. 0 gitu kan ya. Terus 291. berapa? 291. Dibagi 2. Terus 219. 19. Ada lagi? 120. 912. Hah? 921. 912, 921. Nah, ada berapa? Tuh 2, 3, 4, 5, 6. 6 kemungkinan kalau satuannya 0. Ya enggak? Baru nanti yang belakangnya juga ada 4. Sekarang yang satuannya 2. Nah, berarti kemungkinannya berapa? 4. 4. Kenapa? Misalkan satunya taruh depan, maka 1 0 Nggak boleh di depan. 9. Itu namanya 1 9. Nolnya enggak boleh di depan ya. Nolnya enggak boleh di Iya depan. dong, Berarti pasti nggak boleh. 109, 1902, terus 9. 901, 2, 9102. Ada lagi? 201 Enggak. 19. Nggak bisa kalau amnya 2. Duanya kan sudah tadi. Oh. Duanya kan Duanya sudah udah ya. dipakai di Nah, satuan. sudah digunakan. Nah, ini yang satuannya 0, ini yang satuannya 2. Maka duanya taruh belakang ya. Oke, ada pertanyaan? Berarti jumlah semuanya adalah 6 tambah 4 sama dengan 10 cara. Oke, ada pertanyaan? Saya lupa, Pak. Oh, lupa. Jawabannya yang mana? Oh, jawabannya yang berapa? Jawabannya blueberry. B. Jawabannya adalah B. Siapakah yang betul? Ya, yang jawab Saya betul tidak tahu. adalah Blueberry. Muhammad Ryan, Jabar, Rajendra, Muhammad, Ryan sudah, Rafa dan Matthew. Jawabannya betul ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ini enggak boleh kita buat sembarangan. Misalkan saya buat 910. Oh, bukan. Misalkan 9201 misalkan. Bisa enggak ini dibagi 6? Enggak Tidak bisa. Ya, kenapa? Karena tidak dapat dibagi 2. Ya, syaratnya. Tapi ini bisa bagi 3 enggak ini anak-anak? 9201 bisa enggak bagi 3? Bisa dong. Bisa, tapi tidak bisa dibagi 2. Maka dia tidak memenuhi syarat. Maka jangan digunakan sebagai jawaban. Ingat, cirinya dapat dibagi 6 adalah harus dapat habis dibagi 2 dan habis dibagi 3. Kalau ciri habis dibagi 3 apa? Jumlah angka-angkanya kelipatan 3. Kalau itu dapat dibagi 3. Kalau dapat dibagi 9, siapa yang tahu? Ciri bilangan yang habis dibagi 9. Dapat dibagi 3. Bukan. Jumlah digitnya bisa dibagi Jumlah 3. digitnya dapat dibagi 9. 9. Coba saya punya begini. 1001007. Kira-kira bilangan ini bisa dibagi berapa aja? 9 bisa, 3 bisa. 9 sama 3 dan 9. Kenapa? Karena jumlah angkanya kan 9. Iya enggak? Maka dia dapat dibagi 3 ini dan dapat dibagi 9. Oke, kalau saya balik sedikit. 1000170 dapat dibagi berapa saja? Tetap sama. Tetap. Enggak, ada tambahnya. Bagi 2, 6, bagi 2 bisa. Dibagi 3 bisa. Terus bagi berapa lagi? 5. Oh, 5 bisa. Bagi berapa lagi? 9. 6 bisa. 2. Kenapa? 9. Dan 9. Tambah lagi 1. 10. Ya enggak? Iya. Iya.
Kenapa kok bisa dibagi 2? Karena dia genap. Kenapa bisa dibagi 3? Jumlah digit-digitnya adalah 9 dapat dibagi 3 ya, atau kelipatan 3. Kenapa bisa dibagi 5? Karena belakangnya 0. Ya enggak, bisa dibagi 5 dan 10. Kenapa 6? Karena selain dia dibagi 3 bisa dibagi 2, maka dia bisa dibagi 6. Wah, ini mic-nya. Kenapa bisa dibagi 9? Karena jumlah angka kakaknya bisa dibagi 9. Kenapa bisa dibagi 10? Karena satuannya adalah 0. Gitu ya Nana ya, ada pertanyaan? Ya, Ardi, silakan kalau ada yang tanya. Boleh dibuka mic-nya. Oke, enggak ada. Kita lanjutkan. Nomor 7. Kamu jawab berapa? 26. Ciri. 26. Yakin? Yakin 26? Yakin. Ciri. 26. Rafa jawab. Dari Rafa 26. jawab 26. Olivia jawab 26. Oh, udah 6 juga ya. Oke, anak-anak. Berarti ini kakak. 26 nih, Pak. Saya. Kakak dan adik. Menurutmu kakaknya lahir tahun berapa? Adiknya lahir tahun berapa? Kakaknya 1993 dan adiknya 2011. 2011. 2011. Ya, kita cek ya. Di tahun 2015, maka kakaknya umurnya berarti 1 tambah 9 tambah 9 tambah 3. Maka berapa itu kalau di total? 21 20? 2 tahun. 2 tahun. Ya. Nah, udah 2 tahun ya. Betul? Nah, kita cek apakah dari 1993 sampai 2005 itu adalah 22 tahun? Iya. Betul ya? Nah, berarti betul. Berikutnya berarti ini adalah 2 tambah 0 tambah 1 tambah 1. Berarti jumlahnya berapa? 4. Apakah betul 2015 saya kurangi dengan 2011 jawabannya 4? Betul ya. Oke, betul. Lalu yang kedua tidak boleh melebihi 25 ya. Ini kan 25 tahun ya pernikahannya, karena tidak mungkin seorang anak umurnya melebihi pernikahan ibu dan ayahnya ya. Tidak mungkin ya. Nah, sehingga di sini ya 22 kita tambah dengan 4. Berarti jawabannya berapa? 26. Iya, betul jawabannya 26. Wah, sudah banyak yang betul ini ya. Ryan, Olivia, Devina, Rafa juga betul. Matthew juga betul. Ada pertanyaan? Ya. Tidak ada. Baik, anak-anak sampai nomor 7. Tidak ada pertanyaan? Enggak. Pak. Kenapa, Umi? Kenapa, Siva? Boleh melihat sekali lagi nilainya. Oh, nilainya nanti diberikan semuanya. Sama urutannya ya. Iya, Pak. Baik, anak-anak. Karena kita sering membahas di depan, di belakang tidak terbahas, saya ingin sekarang loncat. Loncat ke isian singkatnya. Ya. Oke. Nah, ada jawabannya ya. Jawaban 12. Sudah ada jawabannya. Kau betul apa tidak ini? Nomor 21 jawabannya adalah 12. Ya, gampang ya. Caranya gimana caranya? 4 dikali 6. Dikali 2 ya. 4 dikali 6 dulu. Maka negatif 2 ditambah dengan 24 dikurangi 10 ya. Berarti 24 dikurangi dengan 12. Jawabannya adalah 12.
ya. Dari mana min 12? Ada min 2 dan min 10 ya. Dikumpulkan jadi min 12. Baik, nomor 22. Sebuah angka bila dibagi 5, 8, dan 10 selalu sisa 1. Berarti gimana cara mencarinya? Kita cari apa dulu, ayo? Cari KPK 5, 8, dan 10. Berapa KPK-nya, Nana? 40. Karena selalu bersisa 1, maka bilangan ini yaitu 40 ditambah 1, yaitu 41. Kita cek 41 bagi 8, dibagi 5, sisa 1? Iya. 41 bagi 8, 41 bagi 10, sisanya tetap 1. Ya, nomor 23. Wah, sudah ada jawabannya ini. Ya, 20 buku anak-anak. Betul jawabanmu 20 buku? Betul. Betul ya. Caranya gimana? Meeting salah. Yeay, salah. Salah. Coba-coba apa gimana ini caranya ini? Coba-coba. Aku nggak ingat Pak jawabannya. Jika setiap siswa meminjam 5 buku, maka ada 1 siswa yang tidak bisa meminjam buku. Jika setiap siswa meminjam 2 buku, maka ada 10 buku yang tersisa. Nah, di sini bisa kita cari dengan cara apa? Dengan mencari yang sama antara keadaan 1 dan keadaan 2 itu apanya, anak-anak, yang sama? Jumlah buku. Ya enggak? Pada keadaan yang pertama, kalau setiap anak meminjam 5 buku, misalkan siswa itu kita anggap sebagai N, ya. Maka kalau setiap anak meminjam 5 buku berarti gimana, anak-anak? Maka anaknya dikali dengan 5, gitu kan jumlah buku kan ya? Nah, jumlah anaknya berapa? Ada 1 siswa yang tidak bisa pinjam buku, berarti jumlah anaknya adalah N dikurangi 1. Ya enggak? Karena ada 1 siswa yang tidak bisa pinjam buku. Maka jumlah siswa yang bisa pinjam buku adalah jumlah siswa seluruhnya kurangi 1. Ini kita kalikan 5, anak-anak. Nanti akan menjadi apa? Yaitu jumlah seluruh buku. Nah, pada keadaan yang kedua, jika setiap siswa meminjam 2 buku, maka ada 10 buku yang tersisa. Siapa yang bisa membuat ini persamaannya? Jika setiap siswa meminjam 2 kali N tambah 10. 2N plus 10. Betul sekali ya. Kita lanjutkan. Maka N min 1 kali 5 adalah 5N min, kok 25. Berapa? N kali 5 adalah 5N. Min 1 kali 5 adalah min 5. Sama dengan 2N plus 10. N-nya kita gabung nih. Taruh mana N-nya? Kiri apa kanan? Kiri. 5N min 2N. Maka 10. Ini min 5N-nya pindah ke kanan jadi berapa? Ini. Jadi 15. plus N ya. Nah, plus 5 Min 5 pindah ruas jadi plus. Nah, kita lanjutkan. 5N dikurangi 2N. Seperti 5 apel dikurangi 2 apel. Berapa? 3. 3 apel atau 3N. 10 tambah 5, 15. Maka N-nya sama dengan 15 per 3. Maka N-nya adalah 5. 5. Berarti siswanya adalah 5. Nah, berapa jumlah bukunya? 20 Kamu benar. boleh yang awal, boleh yang akhir. Ya, persamaannya. Misalkan saya pakai yang ini. Maka jumlah bukunya adalah 2N plus. Maka 2 dikali 5 tambah 10. Maka 10 tambah 10 jawabannya adalah 20 buku. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada. Gitu ya. Nah, jadi pakai persamaan ini. Oke. Nomor 24 anak-anak. Jawabannya adalah 2 tahun. Betul apa enggak?
Enggak. Sepakat apa tidak kamu? Sepakat. Sepakat. Usia Melani 12 tahun, ayahnya 52 tahun. Nanti Berapa malam. tahun yang lalu usia ayah Melani? 5 kali usia Hemat Melani. listrik. Ya. Jelas. Makan dulu kopi. Bentar. Nah, betul ya? Betul. Persamaannya gimana persamaannya? Siapa yang bisa membuat persamaannya? Maka 52 dikurangi N itu akan sama dengan berapa? Sama dengan usia anak, yaitu 5 kali usia anak, 5 kali 12 dikurangi N. Gitu kan ya? Nah, jadi 25 dikurangi pengurangan usia, itu sama dengan 5 kali usia anak. Berarti ketika itu anaknya adalah 12 kurangi N. Nah, maka di sini 5N min 5N min, sorry. 52 min N sama dengan 60 min 5N. Ya. Ada pertanyaan? N-nya taruh mana? Kiri apa kanan? Kiri. Jadi min N plus 5N sama dengan 60 min 52. Berapa berarti? Min N plus 5N. Berapa Nana? 4N. 4N. 4N sama dengan 60 kurangi 52. 8. Berarti N-nya adalah 2. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada. Baik. Nah, ini belum saya temukan jawabannya. Atau jawabannya belum saya tunjukkan. Berapa jawabannya? 4. Jawabannya 4. Yang kuning harus di tengah terus. Oh, yang kuning harus di tengah. Kok bisa? Ya. Iya, Meki juga di divisi lain pasti dia ada yang sama. Oke, jawabannya adalah tieng 4 jawabannya ya. Baik, jadi gimana Pak? Ya kuningnya harus di tengah Pak, karena ya tidak boleh dalam satu garis ada 2 warna yang sama. Berarti yang tengah pasti apa? Pasti kuning ya. Nah, yang kuning di sini. Lalu misalkan di sini berarti apa di sini? Misalkan di sini biru. Maka di sini harus apa? Merah. Harus merah. Berarti di sini merah. Biru. Biru ya. Nah, baik, coba kita akan cek beberapa kemungkinan. Biru, merah, tengahnya kuning. Di sini merah, biru. Coba kemungkinan yang lain. Biru, merah, kuning, terus atasnya biru merah. Biru merah. Boleh? Boleh. Kemudian yang sebelah yang lain B-nya sudah ada di atas. Berikutnya apa? Merah, biru, tengahnya kuning, atasnya Kuning, merah, biru. Merah, biru. Berikutnya merah, biru, kuning, biru, kuning, biru, merah. Merah. Ya, berarti jumlahnya ada 4 kemungkinan. Siapa yang betul? Aku. Ya, Oke, bagus. Jawabannya adalah 4 kemungkinan. Oke, ada pertanyaan? Pak, sekarang boleh nggak nomor 20 yang dijalankan banyak susah-susah? Boleh kan? Oke, kita coba sekarang mengalir dari bawah naik ke atas ya. Nah, ini nomor 20 dulu. Nanti ketemu di tengah. Nah, itu tuh yang Mityu nggak ngerti. Kadar. 20 liter minuman jeruk. Oh, ini soalnya ralat ini anak-anak. Ini kok nggak ada liternya, Bapak kok ada ya? Nah, makanya ini ralat ini. Berarti 20% jeruk itu ternyata dilarat. ralat ya 20 ya. Artinya nanti enggak saya masukkan penilaian ya, karena soalnya kurang sedikit. Sedikit apa?
Kurang sedikit kata-kata ya. Kurang 20 liter. Baik, coba kalau ini saya buat 20 liter. Coba cari berapa jawabanmu. Saya beri waktu. Nah, coba hitung dulu dong. 20 liter minuman jeruk terdiri dari 20% jeruk, 5% gula, dan sisanya adalah air. Berapa liter air harus ditambah agar kadar jeruk dalam minuman turun 4%? Oh, ada yang minta kuis. Coba jawab dulu. Kalau ada yang betul, saya beri kuis. Ya, sudah ketemu jawabannya? Oke, ada Latiful sudah memberi jawaban. Siapa lagi? Sudah ketemu? Matthew ketemu? Oke, di sini ada Matthew sudah menjawab. Siva juga menjawab, Dava juga menjawab, Jabar. Wah, ternyata jawabannya semuanya. Wah, ada Rajendra menjawab, kemudian ada Arya Bagas juga menjawab. Oke, Nana. Kita bahas ya. Oke, sudah siap? Sudah siap. Nah, di sini ada 20 liter minuman jeruk terdiri atas 20% jeruk, 5% gula, dan sisanya adalah air ya. Berarti kita perlu apa ini? Perlu melihat 20% dari jeruk. Nah, maka kita bisa berhitung nih. 20% dikali dengan 20 liter. Ya enggak? Maka 1/5 kali 20. Jawabannya adalah 4 liter. Ya. 4 liter. Oke, ada pertanyaan? Nah, nanti mintanya kan 16% nih ya. Nanti akan menjadi 16% dari jeruk. Nah, itu yang baru. Kenapa kok 16%? Karena turun 4%. Jadilah 20 kurangi dengan 4 sama dengan 16%. Nah, pada keadaan yang kedua jeruknya kadarnya akan jadi 16%. Caranya gimana? Maka caranya adalah yaitu jeruknya tetap 4 liter, ya enggak? Iya. 4 liter, sedangkan cairannya bertambah yaitu 20 tambah tidak tahu. Kita kalikan dengan atau kita tambahkan N saja. Nanti kita kalikan dengan 100 per Oke, ada pertanyaan sampai sini? Enggak ada. Tidak ada ya. Ini Pak. Iya ya, silakan Jabar. Tanya silakan. 1/5 itu dapat dari mana, Pak? Oh, 1/5 itu nama lain dari 20%. 20% itu kan sama dengan 20/100 ya. Kalau kita sederhanakan menjadi 2/10, kita sederhanakan menjadi 1/5. Ya. Nah, kenapa kok panjang langsung tadi 1/5? Karena saya anggap 20% itu termasuk pecahan istimewa ya. Pecahan istimewa termasuk misalkan setengah, itu kan 50%. Ya enggak? 1/4 berapa persen kalau 1/4 itu? Hah? Ayo. 25%. Kalau 3/4 berapa persen itu? Ini istimewa ini. 75%. Kalau saya punya 1/8, 1/8 berapa persen? 125. Oh, salah. Persen. Hampir betul. 12,5% ya. Dan banyak lagi. Contohnya juga 2/5, 3/5 ini kan 40% ya.
3/5 itu 60%. Ini pecahan-pecahan istimewa. Nah, kalau bisa kita hafal yang seperti ini ya. Oke, kita lanjut. 20% sama dengan 1/5. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada. Nggak ada ya. Baik, kita sederhanakan kiri kanan yang sama karena semuanya hubungannya perkalian, boleh kita sederhanakan. Contohnya 6% sama persen habis ya. Ya, maka di sini adalah 16 dikali 16 jeruk ya. 16 jeruk dikali dengan ini 20 tambah ini taruh sini ya, 20 plus N. Nah, di sini sama dengan 4. Oh, atau tidak enak ya, biarkan jeruknya saja. Oh, nanti kita cari N ya. Berarti nanti jawabannya adalah 16 ini nanti jawabannya ya. Jadi 16 itu sama dengan 4/20 plus N kali dengan 100. Nah, berarti gimana nih caranya ini? Di sini kita kalikan ya, 16 dikali dengan 20 plus N sama dengan 100 ya. Maka berapa ini kita kalikan? 320 ya. 320 plus 16N sama dengan 100. Oh, ada yang salah saya? Oh, 400 ini ya, 400. Sorry, Ini 400. 400 Ya, dong, Pak. 400, 4 kali 100, 400. Maka 16N sama dengan 400 kurangi 300, 20. 16N sama dengan 80. N-nya sama dengan 5. 5. Wah, benar. Betul ya? Kuis. Oke, jawabannya benar. Kuis ya? Iya dong. Saya cari dulu karena tadi saya enggak persiapan kuis, anak-anak lupa tadi. Kita cari dulu ada enggak kuisnya di sini ya. Cari tebakan ada enggak? Tebakan. Kuis. Ini sudah ya? Apa, Mas? Iya, matahari mengapa sudah? Apa itu? Itu sudah juga. Kan itu katanya lilin ulang tahun. Bentar. Kayak kemarin yang Matthew ulang tahun. Kan kemarin Matthew ulang tahun. Oh, itu ada temanmu yang ulang tahun. Bentar. Ada enggak ya? Kemarin ada tebakan. Oh, banyak. Ada ini. Oh, itu tebakan 2 apa? Tebakan 2. Kali-kali yang luas dan bisa ditinggali orang. Kali-kali apa yang luas dan bisa ditinggali orang? Kalimantan. Di balik mapan. Di balik papan kan Matthew tinggalnya di balik papan di Kalimantan. Itu, di Kalimantan, Matthew di Kalimantan. Berarti terbukti kali yang bisa ditinggali orang adalah Kalimantan. Berikutnya. Aduh, itu kan nama provinsi. Sapi apa yang larinya bisa cepat? Spiderman. Spiderman enggak lari. Spiderman enggak lari. Sapi. Spiderman kan enggak lari ya. Harapan Sepeda motor. Sepeda motor aneh banget. Ya, sepeda motor itu sapi yang larinya cepat. Satu lagi. Pak. Ya. Apa yang ada di akhir waktu? Apa? Jawabannya huruf U. Itu ada di akhir waktu. Kirain di akhir kita hidup. Jadi nanti terakhir kita ya pemandangan dong. Habis itu meninggal. Oh, meninggal. Bukan. Yang ada di akhir waktu adalah U. Huruf U. Mirip dengan ini. Apa yang ada di tengah
pasar. Di tengah. Ayo. Apa yang ada di tengah pasar? Huruf S. Jawabannya adalah Huruf S. Bisa S. juga kan itu pasar S, jadi jawabannya S. Sudah ya, sudah ya. Pasar es batu. Sudah, lanjut. Nomor 19. Kamu jawab berapa ini? Ini aku nggak mutin. 125. Jawab Pak. Bingung. 25. 125. Jawab ngasal tapi lupa jawabannya. Artinya dulu, siapa yang mau bisa mengartikan ini anak-anak? The feature not draw to scale. Berarti artinya gambar ini itu digambar sebenarnya tidak sesuai dengan skala. Lanjut. Ayo siapa yang mau mengartikan? Ini paper ya. Oh, paper ya. Apa? Is a triangular piece of paper ABC. Apa artinya? Segitiga itu kan terbuat dari potongan kertas ya, kertas ABC. Terus lalu folded along the dot. Jadi folded artinya diapakan anak-anak? Folded along. Dilipat long sepanjang dotted line. Nanti dilipat sepanjang ini. Jadi lipatannya adalah FD. To obtain the feature on the right. Jadi untuk membentuk gambar sebelah kanan. Ya. Ya, silakan ada yang tanya. Wow, masih diterjemahkan di Google, Pak. Ya, ini walaupun enggak Google bisa diraba-raba ya. Nah, pokoknya ada EF. ABCD straight line. Apa straight line itu, Nana? ABCD garis lurus. ABF adalah 70. Yang tanyakan adalah apa nih? Find. Nah, Find, cari sudut AEF. AEF. Jadi Ya, silakan di ini. mana AFF-nya? Mana AEF yang ini ya? Yang beri warna kanan? biru ini. Ini yang akan dicari sudutnya, yang biru ini. Nah, sudut AEF. Seperti tadi. Silakan, apa yang bisa kita pakai di sini teori-teorinya? Ya, kamu bisa menemukan mana dulu? Sejajar. Cari FEC dulu. Apa? Yang mana? Cari FEC dulu. EFC. Berapa EFC? Bukan EFC dulu. Sejajar berarti EFC sama-sama 70. 70. Alasannya? 5. Alasannya ini 70 apa? Karena sejajar. EF sejajar A, B. Karena EF sejajar dengan AB. Ya, karena EF sejajar dengan AB, kemudian di sini berarti antara yang ini ABF ya dengan yang ini itu namanya sudut apa, Nana? Ada yang tahu enggak istilahnya? Wajib. Bukan hubungannya. Sehadap. Mana sudut sehadap? Misalkan begini, ada dua garis sejajar, saya potong dengan sebuah garis lurus ya, maka yang sehadap itu adalah yang ini. Misalkan yang ini sehadap dengan yang mana? Dengan yang ini. Kenapa, Nana? Karena memang arahnya sama. Maka yang sehadap ini ya itu memiliki apa? Besar sudut yang sama. Ya enggak? Oke, ada pertanyaan? Nah, berarti di sini itu adalah 70 derajat. Lalu kita bisa mencari apa lagi dari 70 derajat ini? FEC. FEC. Yang ini. Iya. Berapa? Itu 180 kurang 70 bagi 2 sama dengan 55. Sama dengan 55. Iya, betul. Dari mana 55 ini? 180 kurang 70 bagi 2. Oke, berarti kamu mengartikan bahwa kalau di sini adalah apa tadi namanya?
sudutnya itu adalah 70. Lalu di sini, nah karena ini lipatan kan ini anak-anak, tahu lipatan ya? Lipatan itu artinya sama antara segitiga ini dan ini akan sama persis, sehingga segitiga ini sebenarnya segitiga sama kaki. Maka di sini dan di sini itu memiliki besar sudut yang sama. Jadi yang di sini sama di sini besar sudutnya sama. Berapa? Maka di sini yaitu 180 kita kurangi dengan 70 dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena sama. 180 itu apa? Karena sama. 180 itu apa? 180 itu sudut garis 180 lurus. itu total Jumlah dari 3 sudut yang ada di segitiga. segitiga. Kenapa dikurangi 70? Karena satu sudut sudah ketemu 70. Berarti kita tinggal bagi dengan 2. Sehingga 110 per 2. Maka jawabannya adalah 55 derajat. Oke. Berarti ini adalah 55 derajat. Maka sudut yang ini sudah ketemu ya. Dengan cara bagaimana? 125. Nah, maka caranya karena dia kan sudutnya namanya sudut apa itu? Sudut berpelurus ya. Maka sudut AEF sama dengan 180 dikurangi dengan 55. Berapa? 25. 25 derajat. Siapa jawab 125? Saya. Rajendra, Rafa, Saya. Gaga, Arya, Siva, Matthew, dan ya Matthew. Itu yang menjawab 125. Oke? Ada pertanyaan sampai sini anak-anak? Enggak ada. Tidak ada ya? Kita lanjutkan nomor yang ini. Yang ini ralat lagi. Pokoknya jumlahnya 3 yang ralat ya. 35. Jawabannya berapa? 35. Yang lain? Iya. Ini benar Pak, bukan ralat. Tapi saya 35. cup. 35. Oh, enggak ralat ya? Itu cap cip-cup. Itu kan cap cip-cup jawaban dapetnya C. 35. 35. Jadi cap cip-cup. Gimana cara mencarinya? Caranya itu membuat kotak yang besar dulu. Ya, kita melengkapi bangun ini menjadi bangun yang lebih besar ya. Nah, contohnya bangunnya seperti ini. Setelah itu bangun 1 dan 2 dan 3 dikurangi. Lalu kita lengkapi ya, kita lengkapi ukurannya. Ini 7. Ini berapa berarti anak-anak? 7 dan berapa? Karena di sini 6, maka di sini 6, di sini juga 6 ya. Maka totalnya berapa itu totalnya itu? 13. Totalnya adalah 13 ya. Di sini 4, di sini juga 4, di sini berarti juga 4 ya. Mana lagi? Karena di sini 7, maka di sini 7, di sini juga 7. Maka nah ini sisi satunya berapa? 11. 11. Nah, berarti artinya ini persegi panjang ya. Ya. Oke, nanti untuk mencari yang hitam berarti kita bisa kita anggap ini nanti L1 gitu ya. Nah, L2, ini L3. L2 merupakan segitiga. L3 juga merupakan segitiga. Maka untuk mencari luas yatsir, caranya adalah luas dari persegi yang besar nih kita kurangi dengan L1 tambah L2 tambah L3. Oke, ada pertanyaan? Tidak. Oke, yang besar sekarang. Persegi yang besar berarti panjang kali lebar. Berapa kali berapa? 13 kali 11. 13 kali 11. Sekarang L yang kecil. Dikurang ini ya. L yang kecil L1 berapa kali berapa? 6 kali 4. 6 kali 4. L2 berupa segitiga. Berapa kali berapa dibagi 2? 13 kali 7 dibagi 13 kali 7 per 2. Satunya? 4 kali itu. Kok 4? 11 kali 4. 11 kali 7, 77. Nah, di sini berapa ini panjangnya ini? 11. Ini kan 4.
Ya enggak? Ini berapa? Ya. Ini kan 7 ya di sini ya. Berarti ini 7 ya. Ya. Berarti ini sebenarnya panjangnya adalah 7 di sininya ya. Maka 7 7 kali 11 ya. 11 Per 2. dibagi sama 2. 13 kali 11. 143. Ya, dikurangi dalam Dari kurung 24 ditambah berapa itu? 13 kali 7 berapa? 13 kali 7. 91. 91. 7 kali 11. 77. Ya, 77 per 2 gitu kan ya. 77. Biarkan dulu 143 dikurangi 24 ditambah berapa ini kalau dijumlah? 91 tambah 77 berapa? 91 tambah 77 168. 168. Yeay, 68 perhitungan per Matthew 2. betul. 24 ditambah berapa? 168 bagi 2 berapa? 84. Tambahkan dengan 24. 108. 108. Berarti jawabannya? Jawabannya 35. Kalau Matthew kurangkan. Iya, jawabannya. Wow, benar. Jawabannya 35. Betul apa salah jawabanmu? Matthew Benar. Nomor 17. Berapa jawabannya? Oh, yang ini. 10. Aku. 16. Berapa jawabannya? Caranya gimana? Matthew tidak tahu kalau yang ini. Satu manik-manik itu akan berada pada apa? Pada hanya baris dan kolom. Nah, di mana satu baris dan kolom itu hanya ada satu manik-manik. Contoh misalkan ya, ini kan ya. Misalkan manik-manik jumlahnya berapa ini anak? Manik-maniknya jumlahnya 4 ya. Misalkan kita anggap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Misalkan manik-manik itu saya taruh di sini misalkan. 1, tak buat merah aja. 1, 2, 3, 4. Boleh apa tidak? Nggak tahu. Nah, mintanya sehingga hanya ada satu manik-manik di setiap kolom dan baris. Boleh. Kenapa? Karena satu kolom hanya ada. Kolom ini hanya ada satu. Kolom ini juga ada satu. Kolom ini juga ada satu. Kolom ini juga ada satu. Barisnya juga sama ya. Baris yang pertama hanya ada satu. Baris kedua juga ada satu. Baris ketiga hanya ada satu. Baris keempat juga ada satu. Maka boleh. Oke, ada pertanyaan? Saya tulis lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, oke, coba ya. Kalau enggak kurang ngerti misalkan 1, 3, 6, 10. Ini boleh. Misalkan 1 ya, 4, 7, 11. Boleh apa tidak? Tidak. Tidak boleh. Kenapa? Ini kan 1. Dalam satu kolom itu ada 2 angka. 1, 4, 7, 11. Gitu, ini tidak boleh. Kenapa? Karena satu kolom ini ada yang 2. Ya. Nah, berarti tidak boleh nih. Ayo, berarti. Nah, berapa lagi yang boleh? 2, 4, 7, 9. 1, 3, 6. 1, 3, 6, 10. Misalkan saya buat ini tetap 1, 3, 6. Berarti berapa kemungkinannya selain 10? 1, 3, 6. 2. 10? Bukan. 1, 3, 6. Kalau 2 kan satu baris 14. nanti akan 14 kali. Pak, itu 11 sama 12. Kok ditulisnya 9 sama 2? Ya, bentar. 10, 11, 12, 13, 14. Ya, berarti 1 ya, 3, 6. Nah, berarti selain 10 juga boleh 14. Ya enggak? Berapa lagi? Misalkan 1,
47. 4. Oh, 13 tetap 13. Nah, selain 6 berapa lagi yang bisa? 9. Harus 9 ya. 13 harus 9. Kalau enggak ada 6 hanya ada 1 yaitu 9. Kalau 9 berarti ada berapa kemungkinan? 9. Ada 2. Yaitu 10 dan 1, 3, 9, 11. Ya enggak? 1, 3, 9, 11. Oke? Ada pertanyaan? Pak. Nggak ada. Oke, sekarang itu kalau Panjang. ya silakan. Ini apa harus lewat 1-3? Kenapa nggak bisa lewat 2-4? Ah, belum, kita cari lagi nanti ya. Satunya sudah habis, 1-3-nya sudah habis. Sekarang 1-4. Nah, 1-4 kemungkinannya 1-4 enggak boleh ya. Berarti 1-1-5 ya. Berarti 1-5. Berarti kemungkinannya bisa 6 dan 7 ya. 6. Iya. 1-5-6. Berarti kemungkinannya 10 atau 1-5-6 dan 11. 1-5-6. Iya, betul. Oh, 12 ya. 1-5-6, 11 dan 12 dan 7 atau 6 sama 11. Oke, berarti berikutnya 1-5 kemungkinan selain 6 7-11. 7. 7-nya berarti kemungkinannya berapa? 11 dan 1-5-7 dan 10. 10, betul. Ya. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada. Tidak ada. Berarti kalau 1 itu kemungkinannya ada berapa ini? 4 ya. Ini 4, ini 4. Berarti berapa? 8 ya. Nah, demikian juga kalau diawali dengan angka Ini siapa sih yang bisa 2. coret? Ya. Kalau diawali dengan angka 2 juga nanti akan ada 8 buah. Maka totalnya berapa totalnya? Karena itu 16. Nah, maka totalnya adalah 16. Oke, ada pertanyaan? Iya, betul. Tidak ada ya. Sulit. Kalau diawali 2 ada 8 buah kemungkinan. Atau 8 buah cara. Ya, begitu anak-anak. Baik, karena waktunya panjang telah habis, nanti akan kita berikan kunci jawabannya atau bisa kamu lihat di mana? Di webnya ya. Nanti kamu lihat aja nilai kamu. Soalnya nanti dikirim ya Pak Ya, Enjang. soalnya nanti akan Pak Enjang. Boleh kan dikirim? Boleh. Baik, terima kasih yang telah bergabung dan belajar sama Pak Enjang. Kita ketemu lagi matematika besok di waktu dan jam yang sama. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Enjang. Sampai jumpa.